The message in our society is wrong. You're not stuck with the brain you have. You can make it better, and I can prove it. Your brain. The mission is to end mental illness by creating a revolution in brain health. The limbic system is a collection of brain structures located in the middle of the brain. It was first defined by Paul Broca in the 19th century as the structures between the cerebral hemisphere and the brainstem. The limbic system is not a discrete system in itself, but rather a collection of structures. These are related, but they vary greatly in function. So collectively, we can think of the limbic system as the center for emotional responsiveness, motivation, memory formation, integration, olfaction, and the mechanisms to keep ourselves safe. Anyway, the brain is the center of the nervous system and is responsible for controlling and coordinating various functions throughout the body. It receives and processes sensory information, controls movement, regulates automatic functions, maybe it means autonomic, and plays a crucial role in cognitive processes such as memory, attention, perception, and language. Composed of billions and billions of neurons. Halo semuanya, kali ini saya mau bahas tentang satu topik. Jadi topik ini sebetulnya tidak terlalu krusial untuk diketahui. Cuman memang karena memang background saya dari medis, menurut saya ini penting. Karena kemarin tuh sempat sedikit mengganggu proses belajar saya ya. Jadi ada lebih ke pembagian otaknya menurut konsep Stephen. Secara visualisasinya itu seperti tidak tepat gitu. Nah mungkin kalau teman-teman lihat di banyak pencaharian gitu ya, kalau melihat pembagian otaknya itu langsung pembagian atas sama bawah gitu ya. Jadi ada yang kanan, ada yang kiri, ada yang kanan gitu ya. Ada atas sama bawah. Nah itu sebetulnya menurut saya itu kurang tepat gitu. Oke, yang pertama, pemahaman yang salah dari Stephen ya. Sebetulnya kalau saya baca buku dari Stephen, pembagian otaknya itu sebetulnya sudah tepat ya menurut saya. Cuman mungkin secara visualisasinya itu yang bagi saya secara pribadi itu kurang tepat. Kenapa? Karena mungkin alasannya untuk memudahkan teman-teman untuk mengetahui fungsi-fungsi belahan otak yang mana yang berpengaruh gitu ya. Nah, pemahaman ini sebetulnya paling tidak sebagai teman-teman yang memang menekuni di bidang Stephen ya, itu teman-teman itu harus tahu. Karena dengan tahu bentuk aslinya, letak lokasi aslinya, kita akan lebih paham. Oh, berarti kalau misal sensing itu yang paling aktif, yang paling dominan itu sebelah sini nih. Oh, berarti kalau feeling yang paling aktif, yang dominan itu sebelah sini nih. Nah, tidak hanya pembagian secara general saja gitu ya. Nah, sekarang saya coba share tentang pembagian otak yang saya pahami ya dan sudah saya pelajari ya. Mungkin saya share kali ini tidak terlalu detail, karena kalau memang terlalu detail sepertinya butuh 1 semester seperti saya kuliah dulu ya. Jadi saya hanya akan share tentang pembagian secara umum aja, pembagian utamanya aja yang besar-besar gitu. Nah, yang pertama itu ada otak kiri gitu ya. Otak kiri itu kita biasanya nyebutnya hemisfer kiri gitu ya. Otak kiri memang kalau teman-teman lihat di pembagian otak yang teman-teman sudah lihat, itu pembagiannya itu di sebelah kiri. Nah, kalau untuk otak yang kanan itu di sebelah kanan. Nah, untuk otak kiri ini itu full dari depan sampai belakang, ya kan? Tidak hanya dari depan sampai tengah, tidak. Tapi dari depan sampai belakang, gitu ya. Nah, kemudian yang kedua itu otak kanan. Nah, otak kanan sama dari depan sampai belakang, tidak hanya dari depan sampai ke tengah, baru bawahnya itu di limbik kanan, tidak. Jadi dari depan sampai belakang gitu ya. Jadi full. Nah, kalau untuk pembagian lobusnya untuk yang kiri dan kanan itu sama ya. Jadi ada lobus frontal, ada lobus parietal, ada lobus occipital, dan ada lobus temporal. Nah, jadi memang ada fungsinya masing-masing lobus ini, tidak asal membagi saja gitu. Nah, mungkin teman-teman bisa belajar searching di pencarian itu banyak. Nah, kemudian yang ketiga. ini untuk limbik kiri ya.
Nah, kalau saya secara pribadi itu lebih senang nyebutnya itu sistem limbik ya. Sistem limbik kiri dan sistem limbik kanan gitu ya. Nah, kalau sistem limbik itu sebetulnya itu bukan ada di bagian bawahnya, secara visual ini ya, bagian bawahnya otak kiri dan otak kanan, tidak. Tapi di bawah, di dalamnya. Jadi kalau misal otak kiri dan otak kanan itu kan dibagi dua gitu ya. Kalau kita buka gini, nah kita buka gini ya, itu di dalamnya itu ada satu otak lagi, satu komponen otak lagi. Nah, itu yang dinamakan sistem limbik. Nah, sistem limbik kiri itu sama dengan sistem limbik kanan. Jadi modelnya itu memang lebih kecil karena ada di dalam gitu. Nah, tapi ini yang paling penting. Yang keempat itu ada sistem limbik kanan, sama dengan sistem limbik kiri gitu. Cuman tinggal pembagian areanya saja. Nah, jadi kalau kita ulang dari awal gitu ya, yang sensing itu ada di sistem limbik kiri, berarti ada di bagian dalam, ya kan, tapi sebelah kiri. Nah, kalau untuk thinking itu ada di otak kiri. Nah, otak kiri berarti seperti tadi, dari depan ke belakang yang bagian atas gitu ya. Kemudian ada intuiting. Nah, intuiting juga otak kanan, dari depan sampai belakang. Nah, kemudian ada yang feeling. Nah, feeling ini kan sistem limbik kanan. Nah, berarti yang bagian dalam tadi, yang sistem limbik tadi itu tapi sebelah kanan. Nah, yang kelima ini insting. Insting ini tempatnya di midbrain. Nah, kalau teman-teman lihat, teman-teman nanti akan menemukan batang otak. Nah, batang otak itu kalau kita urutkan dari bawah, itu ada medulla oblongata, pons, sama midbrain. Nah, midbrain ini yang di atasnya pons. Nah, itu tempatnya di tengah-tengah. Jadi menghubungkan untuk bagian otak atas dan pons gitu. Nah, untuk insting di sini tempatnya. Nah, jadi seperti itu. Jadi pembagiannya tidak secara umum cuman dibagi garis segini aja ya, secara 4 gitu ya, tidak. Tapi memang otak itu kalau teman-teman bayangkan otak seperti ini gitu ya. Yang ini tuh otak kiri, ini otak kanan. Kemudian dibuka. Nah, setelah dibuka, nah baru ada otak lagi nih. Nah, otak lagi ini yang sebelah kiri ini sistem limbik kiri, ini yang sebelah kanan ini sistem limbik kanan. Gitu ya. Oke, sekarang kita bahas tentang sistem limbik ya. Nah, sistem limbik itu ada beberapa parts gitu ya. Yang pertama itu ada amigdala. Amigdala ini sebagai pusat respon emosi. Jadi sikap respon emosi kita seperti apa itu ada di amigdala. Kemudian yang kedua ada namanya hipokampus. Nah, hipokampus ini ada fungsinya sebagai pusat memori. Nah, kemudian yang ketiga ada talamus. Nah, talamus ini sebagai, kalau saya bilang itu sebagai relay ya. Jadi semua informasi rangsangan yang masuk dari luar, baik motorik atau sensorik, itu pasti nanti diprosesnya di talamus dulu tuh. Nah, talamus tuh nanti baru mengembalikan ke motorik sama sensorik cortex. Nah, itu baru seperti apa nanti responnya. Nah, itu fungsinya. Jadi seperti relay gitu ya, kalau saya analogikan. Nah, kemudian kalau hipotalamus itu untuk keseimbangan tubuh, untuk dalam artian gini, untuk homeostasisnya. Jadi misal kalau kita haus gitu ya, ya kita minum. Kalau kita lapar ya kita makan gitu ya. Jadi seperti itu. Itu untuk hipotalamus. Nah, kemudian untuk selanjutnya itu ada yang namanya itu gyrus siguli. Nah, gyrus siguli ini juga untuk pusat memori tapi lebih dalam. Nah, dan juga jadi pusat sebagai error identified gitu. Jadi kita bisa mengidentifikasi error, berarti itu gyrus siguli kita yang bekerja gitu. Nah, kemudian untuk nucleus accumbens. Nah, untuk nucleus accumbens ini biasanya itu fungsinya itu untuk pusat kesenangannya ya. Kemudian untuk bulbus olfactory ini untuk penciuman kita gitu. Jadi mungkin itu ya secara garis besarnya yang mungkin teman-teman tuh harus tahu untuk sistem limbik ya. Jadi biar tahu, oh ternyata misal gini ya, oh feeling gitu ya. Oh, feeling itu ternyata dia lebih peka terhadap perasaan gitu, terhadap emosinya itu lebih peka gitu. Berarti dia dominasi otaknya di mana? Ya di sistem limbik kanan. Tapi yang mana gitu ya? Nah, itu kan tidak hanya secara general. Oh, oke. Berarti feeling dia sistem limbik kanannya yang lebih dominan. Tapi sistem limbik yang mana yang lebih aktif? Oh, berarti amigdala karena di sana itu pusat emosi itu. Sama kayak sensing gitu ya. Oh, sensing itu ternyata ingatannya kuat. Oh, berarti dia yang lebih dominan itu
sistem limbik kiri. Nah, berarti tapi sistem limbik kiri yang mana? Oh, yang hipokampus, karena hipokampus itu pusat memori. Nah, jadi teman-teman biar lebih tahu. Jadi dengan harapannya kan memang dengan lebih tahu, maksudnya part realnya ya. Oh, ini ternyata lokasinya seperti ini. Oh, ini sistem kerjanya seperti ini. Nah, teman-teman akan lebih gampang mengingat gitu loh. Oh, ternyata dengan konsep Stephen yang membagi belahan otak sesuai dengan mesin kecerdasannya. Oh, itu proses kerjanya itu seperti ini. Nah, jadi teman-teman biar lebih paham gitu. Mungkin itu sharing saya kali ini. Jadi untuk di konten kali ini saya hanya ingin membahas tentang belahan otak aja. Di konten selanjutnya saya akan bahas tentang masing-masing mesin kecerdasan beserta drive kecerdasannya. Jadi biar kita ada bahasan untuk recall buat belajar bagaimana itu mesin kecerdasan yang tipe sensing introvert, sensing extrovert, ada yang thinking introvert, ada yang thinking extrovert, dan seterusnya. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Bye-bye.